Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang penyimpangan seksual. Kami beranggotakan 2 orang, saya Muti Afifah, IPM 2402060036 sebagai moderator, dan rekan saya Radialtul Hasna, IPM 2402060044. Baiklah, materi pertama tentang pengertian penyimpangan seksual yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah kondisi ketika penderitanya merasakan gairah seksual yang intens dan tidak normal secara berulang pada objek, aktivitas, atau situasi yang umumnya tidak menimbulkan gairah seksual pada orang lain. Kondisi yang disebabkan oleh banyak hal ini bisa menimbulkan berbagai masalah pada diri penderitanya jika tidak diatasi. Yang B, bentuk-bentuk penyimpangan seksual. Bentuk-bentuk penyimpangan seksual ada 14, yaitu yang pertama, homoseksual, yaitu ketertarikan seksual pada sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Yang kedua, lesbianisme, yaitu ketertarikan seksual perempuan kepada perempuan lain. Yang ketiga, sadisme, yaitu memperoleh kepuasan seksual dengan cara menyakiti, menyiksa, atau mempermalukan pasangan. Yang keempat, itu masokisme, yaitu memperoleh kepuasan seksual dengan cara disakiti, dipermalukan, atau disiksa pasangan. Contohnya, merasa puas jika dipukul atau dihina saat berhubungan. Yang kelima yaitu eksibisionisme, yaitu menunjukkan alat kelamin atau aktivitas seksual pada orang lain tanpa izin. Contohnya membuka celana di depan umum. Yang keenam yaitu voyeurisme, yaitu mengintip orang lain yang telanjang atau berhubungan. Contohnya mengintip orang mandi atau berganti pakaian. Yang ketujuh, fetishisme, yaitu terangsang pada benda tertentu. Contohnya pakaian dalam, sepatu, atau kaos kaki. Yang kedelapan, transvestisme, yaitu kepuasan seksual dengan memakai pakaian lawan jenis. Contohnya laki-laki memakai gaun wanita untuk rangsangan. Yang kesembilan, pedofilia, yaitu ketertarikan seksual terhadap anak-anak. Contohnya lelaki dewasa menyukai anak di bawah umur. Yang ke-10 yaitu zoofilia, yaitu kepuasan seksual dengan hewan. Contohnya berhubungan dengan kucing atau anjing. Yang ke-11 nekrofilia, yaitu kepuasan seksual dengan mayat. Contohnya berhubungan dengan jenazah. Yang ke-12 yaitu gerontofilia, yaitu ketertarikan seksual pada orang yang jauh lebih tua. Contohnya remaja menyukai orang berusia lanjut. Yang ke-13 hedonisme, aktivitas seksual berlebihan demi kesenangan, yaitu sering berganti pasangan tanpa ikatan. Yang ke-14 yaitu onani, yaitu kompulsif masturbasi berlebihan hingga mengganggu aktivitas. Contohnya melakukan onani berkali-kali sehari. Yang ke-C, faktor-faktor penyebab penyimpangan seksual. Penyebab penyimpangan seksual masih belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu seseorang mengalami penyimpangan seksual, antara lain riwayat traumatis pada masa kecil seperti pelecehan seksual, tumbuh di lingkungan keluarga yang kurang harmonis, misalnya sering melihat kedua orang tuanya bertengkar atau kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, tidak sengaja melihat orang tua atau orang lain berhubungan seksual pada masa kanak-kanak, berulang kali mendapatkan aktivitas seksual yang menyenangkan terhadap situasi atau objek tertentu, gangguan pada otak, dan kesulitan memulai dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. D. Akibat penyimpangan seksual. Ada beberapa akibat dari penyimpangan seksual, yaitu yang pertama psikologis. Psikologis bisa mengakibatkan seseorang mengalami stres, depresi, dan rasa bersalah. Yang kedua, fisik. Bisa mengakibatkan risiko tertular penyakit seksual seperti HIV dan PMS. Ketiga, sosial.
bisa mengakibatkan seseorang dikucilkan, merusak hubungan sosial, dan menimbulkan keresahan masyarakat akibat dari penyimpangan seksual tersebut. Dan yang keempat, hukum. Seseorang bisa melanggar hukum akibat dari penyimpangan seksual tersebut, contohnya seperti melakukan pelecehan dan pornografi. Ini usaha penanggulangan penyimpangan seksual. Yang pertama, edukasi seksual sehat sejak dini. Yang kedua, penguasaan orang tua dan guru. Yang ketiga, konseling dan rehabilitasi psikologis. Yang keempat, penegakan hukum dan sanksi tegas. Dan yang kelima, penggunaan media secara bijak. Analisis layanan BK untuk penanggulangan penyimpangan seksual, yaitunya yang pertama layanan dasar, seperti penyuluhan dan edukasi seks sehat. Yang kedua, layanan responsif dengan melakukan konseling individu atau kelompok untuk siswa yang bermasalah. Yang ketiga, perencanaan individual dengan melaksanakan bimbingan agar siswa punya tujuan hidup positif. Dan yang keempat, dukungan sistem dengan bekerja sama dengan guru, orang tua, dan psikolog. Contoh kasus dari materi kami ini yaitu kasus Nia Kurniasari di Padang Pariaman. Seorang gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari yang berumur 18 tahun di Padang Pariaman ditemukan tewas terkubur usai diperkosa dan dibunuh oleh Indra Septiarman alias Indragon. Pada September 2024, Pengadilan Negeri Pariaman menjatuhkan vonis mati kepada pelaku pada 5 Agustus 2025. Upaya banding ditolak karena terlambat, sehingga vonis mati sudah ingkrah, namun kuasa hukum terdakwa kini mengajukan peninjauan kembali. Kasus ini menyita perhatian publik dan memicu simpati luas bagi keluarga korban. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.